Monopoli adalah perusahaan yang menjadi penjual tunggal suatu barang atau jasa tanpa adanya substitusi yang mirip. Jenis monopoli yaitu ada tiga. Yang pertama adalah monopoli sumber daya. Monopoli sumber daya adalah monopoli yang terjadi apabila suatu perusahaan memiliki sumber daya penting. Pelaku monopoli memiliki daya pasar lebih kuat dari perusahaan lain di pasar kompetitif. Monopoli yang kedua adalah monopoli oleh pemerintah. Monopoli yang terjadi karena pemerintah memberi hak eksklusif untuk menjual suatu barang atau jasa kepada satu pihak tertentu. Monopoli ini juga dapat digunakan untuk kepentingan publik. Contohnya yaitu adalah pengadaan UU, hak paten dan hak cipta. Sumber daya jenis monopoli yang ketiga yaitu monopoli alamiah. Monopoli yang terjadi apabila sebuah perusahaan dapat memasok barang atau jasa untuk seluruh pasar dengan biaya lebih rendah dari dua perusahaan atau lebih. Contohnya adalah distribusi air oleh PDAM. Memperkenalkan diri, saya Syahriul Maulana Rizky dengan NRP 11230404075. Saya Nurani Kisumi Kata dengan NRP 11230400069. Dan saya Pringgodan Nugroho dengan NRP 11230400071. Mengaruhi pasar. Yang pertama, monopoli versus kompetisi. Perusahaan kompetitif adalah perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga produk yang relatif kecil. Kurva permintaannya mendatar. Sedangkan perusahaan monopoli adalah perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga produk yang besar dengan kurva permintaan yang miring ke bawah. Yang kedua adalah pendapatan pelaku monopoli. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel, terdapat beberapa kolom yang merupakan hal-hal yang memengaruhi pendapatan pelaku monopoli. Yang pertama ada quantity atau kuantitas, kemudian price atau harga, kemudian ada total revenue yang didapatkan dari P dikali oleh Q, kemudian ada average revenue yang didapatkan dari TR dibagi Q, dan terakhir ada marginal revenue yang didapatkan dari delta TR dibagi oleh delta Q. Pada kolom 1-2 itu adalah daftar permintaan pelaku monopoli, pada kolom 4 adalah pendapatan total, pada kolom 5 adalah pendapatan marginal. Untuk keuntungan monopoli sendiri, kita dapat menghitungnya dengan rumus keuntungan sama dengan P min ATC dikali oleh Q. Beban kesejahteraan monopoli. Yang pertama adalah kerugian beban baku. Terjadi apabila perusahaan monopoli dijalankan oleh perencana sosial yang baik dan juga peduli terhadap manfaat yang diperoleh oleh konsumen. Perusahaan monopoli memproduksi dalam jumlah lebih kecil daripada jumlah produk yang efisien secara sosial. Yang kedua adalah beban sosial. Beban sosial ini terjadi saat perusahaan monopoli ingin meraup keuntungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat sehingga mengganggu kesejahteraan dan hal-hal sosial yang ada di masyarakat. Kebijakan tentang monopoli. Monopoli memproduksi jumlah barang yang lebih sedikit daripada yang diinginkan secara sosial dan hasilnya harganya menjadi lebih tinggi daripada biaya marginal. Para pembuat kebijakan dari pemerintah dapat menjawab masalah monopoli ini dengan satu dari keempat cara berikut. 1. Mencoba membuat industri-industri termonopoli lebih kompetitif. 2. Mengatur perilaku monopoli-monopoli. 3. Mengubah beberapa monopoli swasta menjadi perusahaan publik. 4. Tidak melakukan apa-apa. Diskriminasi harga. 1. Diskriminasi harga merupakan kebijakan monopoli yang pada dasarnya menjual barang yang sama dengan harga yang berbeda. 2. Perbandingan kesejahteraan dengan dan tanpa diskriminasi harga menggunakan grafik. Yang berikutnya adalah soal dan aplikasi. Yuki beserta penyanyi latarnya baru menyelesaikan CD terbarunya. Bagian pemasaran lalu membuat permintaan CD tersebut sebagai berikut. Pada tabel telah ditunjukkan harga dan permintaannya. Perusahaan rekaman dapat memproduksi CD tersebut tanpa biaya tetap dan biaya variabel sebesar $5 per CD-nya. Untuk pertanyaannya, yang pertama adalah hitung pendapatan total untuk setiap permintaan. Berapa pendapatan marginal untuk masing-masing kenaikan 10.000 jumlah terjual? Yang kedua, berapa jumlah CD yang dapat memaksimalkan keuntungan? Dan yang ketiga, jika Anda menjadi agen, berapa honor rekaman yang Anda sarankan harus diminta oleh Yuki dari perusahaan tersebut? Untuk menjawab soal tersebut, kita dapat melihat pada tabel yang sudah tersedia.
Pada tabel ini, terdapat beberapa item yang dapat kita gunakan sebagai bantuan dalam menjawab soal dan aplikasi tersebut. Yang pertama ada P atau price, kemudian ada key, TR, MR, TC, dan profit. Dalam tabel tersebut, kita dapat menggunakan untuk menjawab soal nomor 2 dan juga nomor 3. Pada soal pertama, kita disuruh untuk menghitung pendapatan total. Dan pada tabel tersebut sudah ada di kolom TR dan juga marginal pada kolom MR. Kemudian untuk soal yang kedua, kita disuruh untuk menghitung berapa jumlah CD yang harus dijual untuk memaksimalkan keuntungan. Berdasarkan pada tabel, kita dapat melihat bahwa keuntungan maksimal ada pada saat harganya $16 dan kuantitasnya 50.000. Pada titik tersebut, profitnya berjumlah $550.000. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, maka sebagai agen pasti kita menyarankan untuk meminta batas honor di $550.000 karena Yuki akan mendapatkan seluruh keuntungannya dari perusahaan rekaman tersebut. Yang terakhir adalah studi garis monopoli obat-obatan PS4 Generexal, sebuah obat berdasarkan undang-undang paten akan memberikan hak monopoli kepada perusahaan tersebut untuk obat tersebut. Ini adalah contoh grafik dari studi kasus monopoli obat-obatan. Kondisi biaya marginal selama hak paten berlaku marginal bersifat konstan. Hal ini membuat perusahaan mampu memaksimalkan keuntungan agar dapat dengan memproduksi jumlah yang pendapatannya sama dengan biaya marginal dan menetapkan harga di atas sedikit biaya marginal. Namun saat hak patennya keluarsa, perusahaan akan memasuki pasar sehingga monopoli berubah menjadi kompetitif. Ini adalah materi terakhir dari monopoli dalam perdagangan. Selanjutnya, yuk kita simak video WMK sekaligus penutup dari video ini. Terima kasih. Halo, siang ini kami sedang ada di PBLT 2.0 PPNS 2023, di mana dihadiri oleh beberapa kampus mitra.